Ekonomi Syariah semester 4 Unit 1 ingin memaparkan penjelasan mengenai pidana sesuai dengan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tugas ini sebagai tugas akhir mata kuliah hukum pidana. Baik, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan oleh orang tersebut, kemudian untuk dapat dipidana. Di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa jenis hukuman. Yang pertama ialah pidana pokok, yang kedua pidana tambahan. Di pidana pokok terbagi lagi atas pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Pidana tambahan ini terbagi lagi atas. Pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang-barang, dan yang ketiga ialah pengumuman putusan hakim. Tujuan daripada pidana ialah membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan yang dimaksud ialah mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan antar pidana ke dalam kehidupan masyarakat yang normal. Nah, saya akan mengulas sedikit mengenai hukuman mati. Hukuman mati ini hukuman yang kalau di negara-negara yang sudah melakukan hukuman ini ada yang sudah menghapuskan. Seperti Belanda. Belanda ini menghapuskan pidana matinya. Tetapi di Indonesia sendiri, pidana mati ini masih sangat digaung-gaungkan, apalagi dengan kasus bandar narkoba. Itu hukumannya tidak main-main, langsung dihukumankan mati. Kemudian hukuman penjara. Penjara ini dia lebih ringan dan tidak seberat pidana hukuman kurungan yang dirumahkan. Hukuman penjara. Hukuman penjara dibedakan ke dalam hukumnya menjadi penjaranya yang masa hukuman bisa 1 tahun, bisa juga maksimalnya 20 tahun. Terpidana ini wajib ditinggal dalam tahanan lembaga pemasyarakatan selama masa penahanan ini. Dia ini wajib bekerja kepada lembaga kemasyarakatan supaya dapat memperbaiki dirinya dan nanti setelah keluar dapat bergabung lagi kepada masyarakat dan memberi contoh yang baik setelah keluar dari pidana penjara. Hukuman kurungan. Kondisi ini sebenarnya tidak seberat penjara. Dijatuhkannya karena kejahatannya ini bersifatnya ringan. Bedanya kalau dalam denda di hukuman kurungan ini hanya ditahan di daerah tempat tinggalnya, tidak dibawa ke lembaga pemasyarakatan yang ada di provinsi ataupun di pusat sesuai dengan tingkatan kasusnya. Hukuman denda. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri, memilih antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungannya pengganti denda ialah 6 bulan. Selanjutnya ialah hukuman tutupan. Hukuman ini dijatuhkan kepada seseorang terpidana dengan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai pidana tambahan. Yang pertama ialah pencabutan hak-hak tertentu. Di dalam pasal 10 KUHP ayat 6 itu dijelaskan bahwasanya pencabutan hak-hak tertentu ini dalam pasal 35 yang boleh dicabut dalam putusan hakim ini ialah hak untuk menjabat segala jabatan tertentu. Yang kedua, hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata seperti Polri, TNI, dan lainnya. Yang ketiga ialah dicabutnya hak memilih dan untuk dipilih. Dengan kasus tingkatan yang lebih tinggi, maka hak untuk memilih ini dicabut. Apalagi hak politik yang bisa dicabut juga sesuai dengan tingkatan kasusnya. Bisa juga dicabut kekuatan hukum
warganya ini bisa dicabut juga oleh majelis hakim. Kemudian di pasal 35 ayat 2, hakim tidak berkuasa akan memecat seseorang dari pegawai di jabatannya bila undang-undang umum telah ditunjuk untuk pembesaran lain semata-mata berkuasa, maka di dalam pasal 36 pencabutan hak-hak ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang melanggar kewajiban khususnya. Mengenai lamanya pencabutan hak-hak ini dalam pasal 38 ialah bila dijatuhkan hukuman pencabut hak ini lamanya ialah seumur hidup. Jika hukuman seumur hidup maka haknya akan dicabut, maka dia tidak bisa memilih dalam hal pilkada ataupun hal milih-milih yang lainnya. Kemudian perampasan barang-barang tertentu. Dalam hal perampasan ini tercantum pada pasal 39 KUHP. Isinya tentang barang-barang milik terhukum ini dari senjata kejahatan, bisa uang dan apapun yang tujuannya demi kejahatan atau disebut corpora delicti. Barang-barang yang dipakai ini untuk penusukan kejahatan yang lain lah yang dapat mengancam jiwa si korban. Barang-barang yang dirampas ini harus milik si terhukum. Jika tidak dimiliki oleh si terhukum ini, maka negara tidak berhak mengambil barang rampasan tersebut. Tidak bisa diambil oleh negara untuk disita atau untuk digunakan. Ketentuan perampasan ini umumnya bersifat boleh dirampas, harus dirampas, dan memang dirampas. Misalnya dalam kejahatan pasal 250 tentang kejahatan pemalsuan. Contoh kasus dalam pidana ini misalkan ada seorang pencuri motor, dia memakai kunci duplikat yang dia ambil dari temannya sendiri tanpa seizinnya. Maka si korban berhak melaporkannya dan si pelaku ini dikenakan pasal pencurian karena dia mengambil barang tanpa izin. Tindakan ini di dalam majelis hakim dinyatakan secara sah dan meyakinkan pelaku ini bersalah karena melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP. Untuk terdakwa ini dihukum penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Mengapa ini bisa terjadi? Di sini kita lihat unsur-unsurnya. Yang pertama, dia mengambil barang sesuatu dengan cara menduplikat tanpa izin. Yang kedua, seluruhnya ini sebagiannya punya orang lain. Yang ketiga, dengan maksud akan memiliki barang melawan hak untuk dikuasai kemudian digadaikan seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan atau kekeliruan. Makanan manusia biasa. Mohon maaf. Wassalamualaikum